Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat berlindung di bawah tangan kasih-Nya, hari demi hari berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua. Mari saudara-saudara sekalian, bila engkau sudah menjadi anak-anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan Anda sendirian. Jadi saudara-saudara sekalian akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Dia. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Dan sekarang kami mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes, Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kepada kamu. Amin. Saudara pemirsa, ini konteksnya berkenaan dengan Roh Kudus yang nanti dicurahkan. Roh Kudus datang, Roh Kudus itu pribadi Allah yang ketiga. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus mengatakan bahwa Dia tidak pernah membiarkan murid-muridnya di sini, konteks ini, murid-murid dan umatnya, anak-anaknya menjadi yatim piatu. Apa itu yatim piatu? Orang yang sudah tidak punya ayah dan tidak punya ibu lagi. Memang saya pun sebenarnya yatim piatu sekarang, tapi saya sudah tua. Yang dimaksud ialah ke anak-anak. Ada anak-anak, kita sedih mendengarkan pada waktu pandemi COVID-19 yang lalu, tahun 2010, 2020, 2021, ya, sampai awal tahun 2022 juga masih, di mana ada anak-anak, saya mendengar bahkan pasangan dokter, mereka meninggal, tinggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Tentu dalam undang-undang negara kita dikatakan bahwa anak-anak terlantar, orang miskin, fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Tetapi ada yang luput kan? Itu yang menjadi hal yang sangat menyedihkan karena mereka terluput dari
mungkin perhatian dari ketua RT, RW, atau lurah atau kepala desa. Jadi mereka terlantar. Dan Yesus janji katanya bahwa Ia tidak pernah membiarkan kita terlantar. Tidak pernah membiarkan kita jadi yatim piatu. Oleh karena itu pesan firman Tuhan hari ini, saya sangat berharap bahwa saudara-saudara sekalian meyakini ini bersama dengan saya. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2, saudara sekalian, pada waktu itu kita mengerti bagaimana Roh Kudus itu mendampingi. Dia disebut parakletos. Para itu artinya paralel. Dia mendampingi kita berjalan bersama-sama dengan kita. Itulah peranan Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini bagi umat Tuhan, bagi gerejanya. Sekarang mari kita perhatikan apa yang diperlukan oleh kita semua. Bagaimanapun kita dibawa kemanapun, kita tetap anak-anak Tuhan, kan? Kita tidak pernah jadi omnya Tuhan. Kita tidak pernah jadi saudaranya Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi silahkan baca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan hari ini saya ingin menanamkan di pikiran, mindset, dan hati kita, saudara sekalian. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Ia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus itu adalah Roh yang mendampingi kita sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Perjalanan hidup kita ini tidak selalu mudah. Ada kalanya kita merasa ditinggal sendirian, dan ada kalanya memang kita betul-betul tinggal sendirian. Oleh karena pasangan kita, misalnya suami atau istri, meninggal. Anak-anak masih kecil-kecil. Kita tidak biasa bekerja, ibu-ibu terutama. Tetapi apakah kita melihat ada umat Tuhan, orang percaya, ya, yang kemudian ditinggalkan terlantar? Tidak pernah, saudara sekalian. Saya bisa buktikan itu. Selalu, bahkan apakah itu di kota atau di kampung, kami pernah melayani di kedua tempat itu bertahun-tahun. Kami melihat bagaimana Tuhan, pemelihara yang setia dan ajaib itu, tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita semua sesuai dengan konteks firman Tuhan ini. Ini masih kita bisa hubungkan dengan pasal 14 seluruhnya, saudara sekalian. Misalnya, pasal 14 ayat 2. Apa katanya? Saya sangat senang di sini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara pemirsa, Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat untuk kita. Seorang hamba Tuhan yang diangkat naik ke surga, kemudian sampai di sana dia berjalan bersama dengan Yesus. Dia lihat ada rumah yang dibangun tapi sudah berhenti atau mangkrak. Dia tanya kepada Tuhan Yesus, kenapa? Orang ini sudah disiapkan rumah, tetapi dia tidak setia. Sekarang dia meninggalkan Tuhan. Terus, kalau begitu dibiarkan mangkrak rumah ini? Oh tidak. Yesus disebut juga juru syafaat. Ya, dia bilang nanti satu kali kelak dia pasti akan kembali lagi. Kalau dia sudah kembali, maka rumahnya akan dibangun kembali. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Rumah pun Ia siapkan untuk kita di surga. Suasana surgawi sudah Dia siapkan di sini. Ingat, gereja, selalu saya katakan, gereja itu seperti serambi surga. Jadi kalau saudara sudah menjadi warga gereja, ingatlah saudara sekalian, jangan pernah merasa sendirian. Itu sebabnya engkau perlu pergi ke gereja, supaya saudara di sana bertemu dengan teman-teman seiman yang menguatkan hati saudara sekalian. Tetapi saudara seringkali kata, ya, saya tidak mau ke gereja. Oleh karena ibu ini tukang gosip, bapak ini tidak memperhatikan orang, ibu ini tidak mau salaman dengan saya. Saudara sekalian, kalau engkau simpan kehidupan yang seperti itu, cara pandang seperti itu, engkau salah besar.
Mengapa? Engkau dibawa bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, supaya engkau menjadi seperti batu yang digesekkan satu dengan yang lain, sehingga bagian yang tajam itu kemudian dihapuskan atau dibuat menjadi seperti bola. Sudah lihat ya, kerikil dari udik sungai sampai ke muara sungai, tidak ada lagi kerikil yang tajam. Ya, batu-batu yang tajam tidak ada, karena dia sudah beradu dengan batu yang lain sampai ke muara sungai. Mari kita perhatikan itu betul-betul. Rajinlah ke gereja. Di sana sudah merasa, tidak akan pernah merasa bahwa sudah tinggal sendirian. Bersama dengan saudara seiman yang lain, mari kita sekarang yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau janji tidak pernah meninggalkan kami. Engkau janji tidak pernah membiarkan kami yatim piatu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan janji Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.